Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Mursyidah. Di sini saya memiliki tugas UAS dengan mata kuliah tafsir hadis kealaman yang diampu oleh Dr. Ali Imron, STHI, MSI. Di sini saya mereview buku Islam dan Revolusi karya Muhammad Sahib Ahmad Malik, yang mana beliau mengemukakannya dengan kerangka pemikirannya Imam Al-Ghazali. Nah, di sini langsung saja ke pembahasan. Pertama, di sini saya mengambil 4 pembahasan. Yang pertama, konteks evolusi dalam pandangan sains. Yang kedua, evolusi dalam pandangan agama. Yang ketiga, pertimbangan hermeneutik. Dan keempat, kesimpulan. Adapun pembahasan pertama itu mengenai konteks evolusi dalam pandangan sains. Dan banyak kepada pembahasan, yaitu apa itu evolusi. Evolusi itu adalah proses perubahan perkembangan dalam hidup sepanjang hidup. Maksudnya proses perubahan suatu makhluk itu menggunakan jangka waktu yang panjang. Dalam biologi itu evolusi ini yaitu sebuah perubahan populasi organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Adapun dalam evolusi dalam pandangan sains ini memiliki 2 teori, yaitu pertama teori Lamarckisme dan kedua teori Darwin. Yang pertama yaitu teori Lamarck, yang mana teori Lamarck ini diperkenalkan pada tahun 1809, merupakan salah satu teori evolusi tertua. Lamarck berpendapat bahwa makhluk itu dapat mengubah dirinya sendiri melalui kebiasaan dan penggunaan organ tubuh untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teori Lamarck ini itu evolusi. Teori Lamarck ini itu proses perubahan hidup itu dapat mengubah dirinya sendiri melalui kebiasaan dan penggunaan organ tubuh untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Teori Lamarck ini salah satu teori awal tentang evolusi yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Lamarck pada awal abad ke-19. Adapun katanya teori Lamarck ini terbukti salah, namun pemikirannya memberikan kontribusi penting bagi perkembangan teori evolusi selanjutnya. Dan kedua yaitu teori Darwin. Teori Darwin ini yaitu mempunyai keterkaitan jalur evolusioner yang mana terjadi melalui seleksi alam. Teori Darwin ini dikenal sebagai teori seleksi alam, adalah salah satu fondasi penting dalam ilmu biologi. Dikemukakan di dalam buku tersebut bahwasanya teori ini menjelaskan bagaimana spesies berkembang dan berubah dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam. Itu di sebelah kiri ada teorinya Lamarck, dan sebelah kanannya itu ada teorinya Darwin yang denahnya banyak itu. Teori Lamarck ini lebih singkatnya itu populasi makhluk yang dulu masih sama dengan populasi sekarang pada saat ini, sedangkan populasinya makhluk hidup pada kalau teorinya Darwin ini makhluk hidup yang dulu berbeda dengan sekarang. Terus evolusi dalam pandangan agama. Dalam pandangan agama ini ada 3 narasi penciptaan secara spesifik dan kanan dibahas, yaitu penciptaan langit dan bumi, yang kedua penciptaan kehidupan, dan ketiga penciptaan Adam. Adapun pandangan agama terhadap evolusi memang cukup beragam dan kompleks. Adapun penjelasan mengenai ketiga narasi tersebut, yaitu pertama penciptaan langit dan bumi. Al-Quran mempunyai kesamaan dengan Injil, menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Maksudnya dalam Al-Quran dan Injil itu sama, bahwasanya penciptaan segala sesuatu itu dalam masa 6 hari. Contoh, Quran surah Al-A'raf ayat 54 dan Quran surah Yunus ayat 3. Menurut teori evolusi, alam semesta ini berbentuk melalui proses yang disebut dengan Big Bang yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi dalam waktu jutaan tahun, jadi dalam pandangan teori evolusi ini
Langit dan bumi itu terbentuk melalui proses alami yang memakan waktu jutaan tahun, bukan diciptakan dalam waktu singkat seperti yang disebut tadi dalam Quran surah Al-A'raf sama Quran surah Yunus tadi, bahwasanya katanya kan Al-Quran makhluk itu tercipta dalam waktu 6 hari, sedangkan teori evolusi ini membantah bahwasanya karena proses penciptaan langit dan bumi ini memakan waktu jutaan tahun. Teori evolusi berusaha menjelaskan fenomena alam menurut konsep ilmiah yang dapat dibuktikan secara empiris. Yang kedua, penciptaan kehidupan. Pembahasan mengenai ini, Al-Quran dan hadis memang secara eksklusif menyebutkan mekanisme apa yang membuat hewan dan tumbuhan bisa muncul di bumi. Adapun yang ketiga yaitu penciptaan Adam. Penciptaan Adam ini selaku manusia pertama selalu dikaitkan dengan teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin yang menyatakan bahwasanya manusia itu berasal dari kera. Telah menggugat makna penciptaan manusia. Implikasinya, teori evolusi ini menggetarkan sendi-sendi keyakinan manusia atau agama. Meskipun teori evolusi ini telah dibuktikan dengan berbagai fenomena ilmiah, namun banyak ahli agama yang menentang adanya proses evolusi manusia. Hal ini didasarkan informasi dan kitab suci masing-masing agama yang mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama dalam Quran. Terdapat sejumlah ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, mulai dari proses awal penciptaannya berasal dari tanah. Kemudian dari tanah itu setelah melalui proses yang sangat panjang, terbentuklah manusia. Dalam perspektif hadis penciptaan Adam juga banyak dikemukakan, namun dalam hal ini tidak dipermasalahkan eksistensinya. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan eksistensi Adam sebagai manusia pertama, tapi yang akan dikritisi adalah kevalidan hadis-hadis yang menceritakan tentang penciptaan Adam. Adapun slide selanjutnya yaitu tentang hermeneutika. Hermeneutik ini adalah seperangkat metode atau teori dan filsafat terfokus pada masalah pemahaman teks. Hermeneutik ini adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan interpretasi teks, simbol atau fenomena. Hermeneutik ini tafsiran mengenai evolusi tersebut. Dalam konteks teori evolusi, hermeneutik ini dapat digunakan memahami dan menafsirkan bukti-bukti empiris yang mendasari teori evolusi. Adapun beberapa hal yang terkait dalam pertimbangan hermeneutik ini, salah satunya yaitu pemahamannya konseptual. Hermeneutik ini menekankan pentingnya memahami suatu teori atau konsep dalam konteks historis, budaya, dan intelektual yang melingkupinya. Dalam kasus teori evolusi, pendekatan ini dapat membantu menganalisis bagaimana teori ini berkembang dan diterima dalam konteks zamannya. Secara keseluruhan, pendekatan hermeneutik ini dapat memberikan wawasan penting dan memahami dan mengkritisi teori evolusi dengan memperhatikan kompleksitas interpretasi, konteks historis, dan sifat dialektis antara teori dan bukti. Adapun dalam hermeneutik ini, dalam kajian hermeneutik ini ada penjelasan tentang akal dan wahyu, yaitu Al-Ghazali menggambarkan akal dan wahyu ini dalam 5 tahapan. Yang pertama absolutis wahyu, kedua optimis wahyu, yang ketiga moderat, yang keempat optimis akal, dan kelima absolutis akal. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya baik agama maupun sains dapat memandang evolusi sebagai proses alami yang terjadi, namun dengan interpretasi yang berbeda. Agama cenderung melihatnya sebagai rencana Tuhan, sementara sains melihatnya sebagai proses alami tanpa campur tangan supernatural. Namun kedua pandangan ini tidak harus saling bertentangan dan dapat diintegrasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.